Udah nih? Udah. Oke, kita kembali lagi di Kembali Stand Up. Gue bikin ini khusus untuk pertandingan Akbar 6 Februari tahun 2002. Pingpong antara gue. Oh, kalau 2002 berarti 1S1000. Wow. Ya 2022. Berarti satu yang gak cepet. Gue akan bertanding pingpong melawan Desta. Desta kemarin gue udah ke Vindes tuh, udah diwawancarain. Tapi sebelum wawancara gue sempet tepak-tepok dulu sebentar. Ya elah. Desta, gue bilang lo kalau mau nyerah gue kasih waktu sampai tanggal 20. Udah gitu. Kalau mau nyerah sih nggak apa-apa, bilang aja gitu. Entah alasan apa juga nggak apa-apa gitu. Jauh. Gue bener nih, gue lawan Desta gue ganti tangan satu. Gue main tangan satu doang. Ya, emang tangan satu. Tangan satu doang tepak. Karena gue udah tahu ya, karena gue bergelut lama juga di bidang pingpong, jadi gue bisa membaca lah gitu. Kalau yang sedesta tuh tinggal ini aja lah, kayak mau nentuin menangnya 3-0, 3-1 apa 3-2 gitu. 3-0 kan waktunya dikit, 3-2 tuh agak panjang. Ya gimmick gue ribet, gimmick gue kalah, tinggal dipikirin gitu doang gitu. Udah Pak, pakai ditanya lo, kayak orang nanya matahari terbit di mana? Ya pasti di timur. Udah jawabannya kayak gitu, dan tenggelam di barat. Kenapa dia tenggelam di barat? Karena nggak bisa berenang. Nah, gitu. Gue sama Desta yang gue khawatirin adalah gue tuh napas nggak kuat. Gue harus akuin bahwa mungkin karena usia juga udah bertambah, jadi stamina itu cepat terkuras gitu. Gue cepat lelah. Maksudnya kalau main 30 menit terus menerus gue tuh udah lelah. Tapi gue pastiin sebelum gue lelah, lo udah kalah. Anjay. Sebelum lelah, lo udah kalah. Anjay. Iya, oke itu ya. Sebelum lelah, lo udah kalah. Kayak enak tuh kalau dibikin poster terus bawahnya sebelum gue lelah lo udah kalah. Keren ya. Bikin baju ya. Poster. Kaos. Sebelum gue lelah lo udah kalah. Itu. Wah, pingpong onat dong ya. Jadi Desta silakan lo berlatih lagi. Bagaimana cara serve, bagaimana menerima serve, bagaimana cara menerima spin, smash, mengembalikan serve sehingga susah di smash. Karena gue akan smash lo terus. Gue gak akan kasih waktu, gue langsung gaspol begitu dimulai. Begitu Desta. Ya. Apalagi ngomongin Desta nih, udah ya. Oke, ini gue coba lagi mengingat-ingat beberapa beat stand up gue dulu. Gue pernah stand up, terus ada satu beat yang menceritakan awal-awal gue punya anak, ya. Awal-awal gue punya anak itu sedikit agak terkaget-kaget gitu. Kita punya anak. Terus kok bisa gitu, ada kayak kita udah sayang gitu ya sama istri gitu. Kita sayangnya udah mentok sama istri, tapi begitu punya anak terus kita bisa punya rasa sayang yang besar juga tanpa mengurangi rasa sayang kita ke istri. Itu emang aneh kalau menurut gue ya. Cinta itu cukup aneh gitu. Jadi kita udah punya cinta gede nih, habis kayaknya buat istri udah. Tapi begitu punya anak, cinta kita ke anak itu gak kalah gede dengan cinta kita ke istri, tapi tanpa mengurangi cinta kita ke istri. Lahir anak kedua juga begitu. Ada lagi, kita bisa punya rasa cinta yang gede sama anak kita yang berikutnya tanpa mengurangi rasa cinta kita sama anak yang pertama. Ngerti gak maksudnya? Gue sih enggak.
Ya maksudnya begitu dah ya. Ya kalau lo punya anak mungkin lo bisa merasakan lah. Kalau lo bisa merasakan bagaimana rasanya gitu. Ada hal yang nggak bisa dihitung sama matematika dunia gitu. Karena ini kayaknya matematikanya udah beyond gitu, beyond matematika gitu. Wow, tahu beyond gak lo? Hah? Beyond itu operatornya beyond ya. Beyond tuh beyond water. Beyond water. Ya ion. Ya. Iya. Ya gitu ya. Tapi di Indonesia ini agak cukup aneh gitu untuk melihat anak-anak tuh tingkat pinternya anak-anak itu memang cukup aneh kalau di Indonesia. Kalau kata gue begitu gue perhatiin ya. Karena coba deh lo pasti pernah ngelihat atau bahkan lo yang melakukan ya. Kalau ada anak kecil gitu ya. Kalau ada anak kecil terus dibilang, "Adek," misalnya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah ya, "Adek, coba mana mata genitnya. Tring gitu. Ih, pinter. Udah bisa mata genit." Tuh. Jadi ukuran kepintaran anak kecil di Indonesia itu ukurannya itu cuman mata genit. Kesandung misalnya. Nggak apa-apa mau pinter. Kesandung, palanya benjol nggak apa-apa ini mau pinter ini. Cegukan, mau ninggiin, cegukan mau ninggiin gitu. Apa namanya standarnya beda-beda gitu. Atau kiss bye. Ih pinter, udah bisa kiss bye. Jadi kayaknya rendah gitu standar pinternya anak kecil di Indonesia. Apalagi ada yang lebih, menurut gue lebih kacau nih. Standar kepintaran anak kecil itu diukur dari banyaknya tokai. Ini coba misalnya ada anak tiba-tiba dia monjok, "Adek, ya, iya," sih diambil terus dibuka pampersnya. "Ih, adek pinter, tainya banyak." Jadi kepintaran itu diukur oleh banyaknya tokai. Pasti lo pernah dengar kan. Dan ini untungnya tidak berlanjut sampai kalau kita dewasa kepintaran kita tuh dihitung dari banyaknya tokai. Ya kan? Kalau sampai diukur pintar atau enggaknya orang dari banyak tokai, ntar pada saat ngelamar kerja orang nggak bawa ijazah, bawa tokai. Mau interview besok nih sekarang tuh pada makan obat pencahar tuh, Bokrax gitu ya, Broklax gitu, makan cabe gitu, terus samping-sampingannya pada intip-intipan. Iya. HRD-nya gimana HRD-nya? Kita ngintip, aduh gila dia bawa banyak lagi tainya gitu. Jadi nggak lulus ini universitas ini lulusan HI terbaik nggak ada, nggak perlu. Yang percuma lo lulus HI terbaik kalau tokai lo dikit, nggak pinter gitu. Kalau ngomongin tokai, nih lo pasti pernah juga nih merasakannya di sebuah. Kalau lo pernah kos atau lo pernah bareng di rumah dengan orang yang banyak dan kamar mandi yang dikit, ya sering ada yang lupa disiram kalau boker, ya kan? Kalau ada yang lupa disiram, begitu kita masuk, tiba-tiba ada tokai di situ. Nah ini sebuah pertanyaan yang tidak harus dijawab dan tidak harus dilontarkan sebenarnya, tapi akan kita lontarkan juga. Begitu loh, ini tai siapa sih? Ya kagak tahu. Lu nggak bakalan tahu gitu. Emang ada namanya, emang dia melampirkan fotokopi KTP kan enggak? Iya, akhirnya kita siram juga, gitu. Masuk lagi besoknya udah ada di tokai dikit, udah bego nggak disiram lagi. Kalau tokanya banyak berarti pinter dia, ya. Nah doang nih. Ini ada beberapa hal yang gue perhatiin juga. Ada orang yang bilang jangan menilai sesuatu dari sampul ya. Don't judge a book by its cover. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus.
Jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya, tapi diakui atau tidak diakui tampilan luar itu akan membuat penilaian kita menjadi bisa berubah. Misalnya ya, orang yang pakai seragam. Ada beberapa seragam tuh yang akhirnya bikin orang itu jadi pede gitu. Makanya banyak kan tuh, misalnya ormas-ormas pakai seragam, terus begitu pakai seragam tindakannya berubah. Karena itu merasa seragamnya ini membuat dia menjadi gagah misalnya. Sama kalau kita kayak bawa mobil deh. Kalau lo pernah bawa mobil sedan terus lo bawa mobil jeep, lo pasti akan merasa gagah begitu lo bawa mobil jeep dibanding pada saat lo membawa mobil sedan. Entah itu efek psikologis, entah apa ya namanya. Tapi yang pasti baju atau seragam itu memang membuat kita tampil mungkin menjadi lebih pede. Atau misalnya kita pakai baju yang kita nggak suka, kita jadi akhirnya nggak pede gitu. Tapi ada beberapa baju seragam itu yang membuat bukan kitanya doang yang pede, orang yang melihatnya juga menilainya beda. Misalnya ya, kalau gue yang ngerasain, kalau orang pakai seragam TV itu kayak keren banget udah. Seragam stasiun TV gitu, misalnya Trans 7 gitu, pada pakai ketemu di jalan pakai seragam Trans 7 hitam-hitam gitu, wah kayaknya keren gitu. Orang net gitu, sininya warnanya warna dia apa sih, krem ya, warna kaki, baju warna meja, wah kaki meja, warna kaki ininya hitam terus bawahnya harus coklat atau pakai sepatu boots, itu keren. Atau Metro TV juga itu pakai seragam, dan gue lihat cewek-cewek yang pakai seragam Metro TV itu emang kelihatan, jadi mungkin karena ini stasiun berita ya gitu ya. Jadi begitu pakai seragam Metro TV itu kelihatan smart gitu. Pakai seragam Metro TV itu kelihatan intelek gitu. Setelah gue pikir-pikir, kenapa orang-orang Metro TV jadi terlihat smart dan intelek begitu pakai seragam Metro TV? Karena pakai seragam Metro TV. Sebab kalau dia pakai seragam Metro Mini, tangannya bawa koin. Ya. Udah nggak ada Metro Mini ya? Udah nggak ada sekarang ya? Ada tapi dia kerjasama sama Jaklingko ya, sama Jaklingko. Udah nggak ada keneknya juga, udah nggak ada keneknya Jaklingko. Jadi sekarang sudah terintegrasi semua. Kopaja juga udah nggak ada ya. Kopaja itu adalah Koperasi Angkutan Kopaja. Wah. Ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Kembali stand up, bisa hadir lagi, mudah-mudahan bisa rutin. Dan jangan lupa saksikan Kekalahan Desta di channelnya sendiri pada tanggal 6 Februari tahun 2022. Sampai jumpa.